Yang terakhir, kalau teman-teman praktikum dengan tools offline, oh ini salah judulnya. Maaf, ini salah judulnya, belum saya ubah. Terakhir, kalau misalkan teman-teman praktikum dengan hardware langsung, ya, Arduino IDE dan board Arduino, gitu ya. Sebetulnya kalau kita masih Arduino IDE itu kan masih 5 volt ya. eh saya juga nggak ada pengalaman sampai Arduinonya meledak sampai kebakar gitu, enggak sih. Kecuali kalau teman-teman udah pakai baterai, mungkin mungkin bisa aja terjadi gitu ya. Ya paling kesetrum-setrum dikit ya sebetulnya nggak apa-apa ya. Wajar gitu karena dia 5 volt. Paling itu kalau kesetrum tuh karena ground aja sih sebetulnya. Seperti itu. Masih aman gitu Isa. Tapi kalau kalau sebaiknya dibarengin dengan elektronika dasar dulu gitu ya. Dan nanti rencananya akan ada yang ngajar juga ya elektronika dasar, tapi bukan saya ya. Nanti ada sesi lah buat teman-teman untuk mempelajarin tentang elektronika dasar. Nanti saya jadwalkan. Oke. Nah, untuk praktikum ke hardware langsung ya, ini teman-teman terkadang harus nambahin driver CH340. Sebetulnya ketika kita nginstal Arduino IDE, itu sekaligus kita nginstal driver juga. Biasanya ada ditambahin di akhir ya kalau belum ada drivernya. Kita di apa ya disuruh untuk install driver juga. Kita semua tinggal setuju 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 aja gitu ya. Nanti otomatis drivernya install. Tapi ada beberapa board di pasar itu yang tidak ada drivernya. Maksudnya dia menggunakan CH340 gitu ya. Nah, kalau menggunakan CH340 itu biasanya dia nggak ada di Arduino IDE driver, jadi teman-teman harus tambahin sendiri. Nah, ini ada ya, ini file exe-nya saya udah siapkan, silakan di-download gitu ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal diinstal aja. Ya, tinggal diinstal. Kalau ada error tinggal klik uninstall dulu, baru klik install lagi gitu ya. Kenapa perlu diinstal driver ini? Karena terkadang si portnya itu nggak kebaca sama komputer. Jadi pas kita nyolokin nih ke laptop, lah kok nggak ada portnya gitu ya. Nah berarti kita harus install dulu driver gitu ya. Khususnya untuk teman-teman yang menggunakan board Arduino yang seperti ini nih bentuknya nih. Nah yang ini. Ini murah sebetulnya buat belajar cocok ya. Ini harganya mungkin sekitar 60.000 lah ya. Kalau teman-teman lihat di pasaran. Cukup murah dibandingkan dengan tipe yang satunya lagi gitu ya. Tapi ini bisa CH340. Jadi teman-teman harus harus nambahin dulu drivernya gitu. Nah, untuk ngecek sebetulnya bisa cek di device manager ya kalau pakai Windows. Kalau pakai Windows, saya yakin rata-rata teman-teman pakai Windows ya. Bisa dicek di device manager, kemudian bisa buka port ya di sini nih. Bisa dibuka port. Nah, ini kalau ada tulisan USB serial CH340 berarti udah terhubung ya. Atau udah connect si Arduino-nya ke komputer gitu ya, seperti itu. Saya mungkin akan tunjukkan Arduino ya, biar teman-teman bisa bisa melihat hardware-nya gitu ya, seperti itu. Oke, sebentar. Ya, siapa tahu ada yang mau nyobain langsung gitu ya. Sebentar saya buka dulu kamera. Nah, ini ya. Ini Arduino punya saya ini udah saya colokin ya. Kemudian ini udah saya sambungkan ke PC ya, ke komputer ya. Dan sudah terbaca di sini gitu. Nah, untuk ngupload program ke sini gitu ya, untuk ngupload program ke microcontroller, itu yang pertama ya tadi ya hubungkan dulu ke PC gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah rekan-rekan harus memilih board yang benar ya. Ini mungkin saya akan coba gunakan magnifier ya biar kelihatan. Nah, rekan-rekan harus memilih board yang benar. Ini caranya tinggal ke menu tools, lalu ke board. Nah, tinggal pilih boardnya ya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, jadi pilih Arduino Uno. Kalau rekan-rekan nanti misalkan pakai Arduino Nano, berarti tinggal pilih Arduino Nano. Kalau misalkan pakai Arduino Mega, tinggal pilih Arduino Mega. Kalau pakai ESP32 ya silakan dipilih gitu ya. Sesuaikan dengan boardnya aja. Ini untuk sisa board yang lainnya ini harus diinstal lagi ya. Jadi belum ada langsung. Kalau yang ini otomatis ada pas ketika nginstal. Ini ada banyak ya. Nah, karena saya pakai Arduino Uno, jadi saya pilih Arduino Uno. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah rekan-rekan harus memastikan memilih tipe board yang benar. Nah, karena itu biasa terjadi error biasanya. Misalkan rekan-rekan
pakainya Arduino Nano, tapi yang dipilih boardnya masih Uno gitu ya, nggak disetting. Nah, nanti error gitu ya. Jadi ada banyak hal kalau dicoba ke hardware langsung itu ada banyak faktor yang bisa menyebabkan error gitu ya. Dan gak masalah nanti rekan-rekan juga bisa belajar dari kesalahan kan sebetulnya. Nah, terus ke tools selanjutnya memilih port ya. Nah, di sini tinggal pilih port COM3. Ada juga tipe Arduino yang ada tulisannya ya, Arduino Uno. Tapi kalau yang punya saya ini karena pakai yang CH340 itu nggak ada tulisannya ya. Paling saya samakan dengan yang di device manager aja gitu ya. Di device manager kan ini CH340 COM3 nih. Berarti ya di Arduino kita milihnya juga sama gitu ya. Tools port COM3 gitu ya. Cara milihnya gitu. Atau juga bisa teman-teman cabut dulu aja Arduino-nya, kemudian dilihat ke portnya belum ada port atau misalkan ada port lain misalkan COM4 gitu ya. Kemudian colokin Arduino-nya, ketika dilihat ternyata ada kok ada port baru namanya COM3. Nah, berarti itu punya port Arduino-nya ya. Nah, berikutnya untuk ngupload bisa gunakan icon yang ini nih. Tinggal kita klik upload aja. Udah, ini sisanya kita tinggal nunggu proses uploadnya selesai ya. Nah, kita tinggal nunggu sampai proses upload. Ini agak lama. Dia perlu compile dulu, kemudian dia perlu upload program dulu gitu ya, seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti kalau berhasil di sini tulisannya adalah done uploading ya. Tulisannya itu done uploading. Nah, teman-teman bisa cek ke serial monitor ke sini ya. Nah, bisa lihat nanti dan di sini baud rate-nya harus disamakan ya. Nah, di bagian sini ada baud rate disamain dengan program. Kalau di program 9600 berarti di sini juga kita pilih 9600. Ada ya. Hello World, Hello World, Hello World. Oke, udah berhasil. Sampai sini berarti rekan-rekan sebetulnya sudah berhasil ya.